Putra Siregar, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mak Bet. Udah jual-jual HP sekarang ya. Dulu di Batam nih ke Jakarta udah ya. Lain lah. Lain. Marganya sama. Oh, memang enggak nama Abang memang Putra siapa? Enggak. Hadi Saputra. Hadi Saputra. Iya. Hadi Saputra. Biasa dipanggil Uka. Gimana Bang Putra, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat semuanya alhamdulillah. Iya. Keseharian Abang apa sih sebetulnya? Kalau dulu tuh ada usaha rumah makan, kafe. Apa tuh? Kafe Andung. Kafe Andung. Jual-jual nyewakan tempat sih, Kita punya tempat, kita minuman aja. Jadi orang yang nyewa sama kita. Oh, pengusaha tempat. Pekerjaan selain usaha itu? Ada sih Mak Bet. Ada 3 tuh, 2010, 2013 di Aceh Tamiang. Ngapain Abang? Perkebunan. Sebagai apa Bang? Dodo sawit? Enggak lah, mandor teknik. Jadi, mandor Jadi kan. Kenapa Abang nggak dipanggil mandor? Ndor, biasa kan orang mandor kan? Hah? Di sana dipanggil mandor. Oh iya? Iya. Oh. Jadi banyak lah duitmu ya? Hah? Enggak ada lah, makan gaji. 2010 sampai 2013. Setelah itu pindah ke kilometer 12. Ngapain tuh? Kerja plastik, pabrik plastik? Enggak, pabrik jasa pembuatan pabrik kelapa sawitnya. Oh, kayak ini apa? PKS. Pembuatan PKS. PKS kan? Kalau yang di Semadam dulu kan kerja di sawitnya tuh. Iya. Enggak ada PKS-nya. Di sini malah kerja yang pembuatan PKS-nya. Oke, pembuatan kelapa sawit. Iya. Diolah menjadi masih bahan mentahnya gitu kan? Yang pabrik minyaknya gitu, pabriknya. Bukan, iyalah semua Mak Bet. Konstruksinya lah, konstruksi bangunannya. Iya, tapi dia belum jadi minyak makan sampai yang udah di label. Tergantung negosiasi mereka sampai siap, dari 0 sampai siap. Oh gitu. Iya. Ya ampun, muncul lagi di video ya, udah lama. Sebelumnya Bang Putra ini udah pernah acting nggak sebelum gabung di Cerita Mak Betty? Belum pernah. Belum pernah. Dulunya tuh kau selain kerja apa lagi sampingannya? Pernah nyoba stand up sih. Stand up komedi. Iya, ada stand up. Tahun berapa Bang? 2016 ke 2018 kalau udah nggak nikah salah. Berarti? Udah nikah. Tapi udah punya anak situ? Belum, masih baru ya. Makanya dilemanya itu stand up tuh kan nggak ada uang masuk tuh. Kita udah nikah tapi nggak ada uang masuk. Sedangkan yang lain-lain kan masih lajang-lajang, aman-aman aja mau kumpul di mana pun segala macam. Ke aku impact-nya tuh nggak ada uang masuk, malah uang keluar gitu. Pulang jam 12 malam, pulang jam 2. Selalu open mic. Latihan lah dulunya. Latihan. Makanya bentroknya di istri. Oh, selama itu waktu Abang gabung di stand up itu maksudnya meniti karir di stand up nggak ada panggil-panggilan, ngisi acara segala macam? Masih belum kayak sekarang kayaknya Mbak Be. Kalaupun sekarang tuh, kalaupun dulu tuh masih yang senior tuh, yang kayak Ilham pun belum dulu kayaknya, belum kayak sekarang semaraknya stand up. Belum. Sangkatan sama siapa tuh Bang Abang kalau masuk di 2016 itu? Joel sama Ale. Oh, sama Ale. Kalau Ilham tuh udah senior lah, Wanda udah senior, Caceng senior. Jadi nggak ada uang masuk, malah uang keluar, kumpul sana sini. Jadi istri komplain tuh, kok kayak lajang aja kau ya, nggak ada. Ya itu sih makanya stop di situ. Pelan-pelan ditinggalin. Tapi basicnya dari stand up. Dan memang nggak lucu juga mungkin Mak Bet. Alah, namanya udah berani terjun ke stand up, pasti kan ada beberapa beat atau berapa materi yang gold lah, yang base-nya. Nah, coba kasih dulu satu-satu beat. Gak ada lagi lu Mak Bet. Kalau nggak ada udah satu vario aja lah. Kalau nggak ada beat vario aja. Beat vario ya. Habis itu waktu Abang pelan-pelan ninggalin stand up, kemana itu? Ya kerja lah. Kerja lagi. Udah gitu dapat kerja di apa Mak Bet? Dapat kerja di Belawan. Kerja apa tuh? Itu ekspor impor malahan. Barang-barang dari? Barang-barang dari, ya bisa dari luar ke Indonesia, bisa Indonesia keluar gitu. Oh gitu. Iya. Di situ berapa tahun Abang? Berapa tahun ya? 2 tahunan kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? Ke Mak Bet 2022. Kayaknya. Pokoknya itu
awal di Macbeth itu masih kerja. Oh Masih iya, kerja, makanya masih kerja. kadang nggak jumpa waktunya kita Iya, ya. tapi udah mulai sepi tuh barangnya. Oh. Udah mulai agak apalah barangnya susah. Habis itu karena langganan ke Mak Betty, sering muncul di video Mak Betty, resign abang. Iya, Risa. Percaya diri kali ya, rupanya nggak dipakai sampai sekarang. Bang, pertama kali keluarga abang responnya ketika abang muncul di cerita Mak Betty, apa itu? Terutama istri abang lah. Nggak yakin sih kayaknya, Mbak Bet. Nggak yakin? Jadi masih ingat tuh, masih ada WA sampai sekarang, Ilham ngabarin tuh jam 11 malam. Oh iya, kita kenalnya tuh dari Ilham, karena ku cari kan. Itu Bang, sebetulnya tahun itu Arif udah merencanakan itu di tahun itu 2022. Keluar zona dari kemiskinan, kayak mana caranya? Permintaan netizen. Enggak juga. Memang ide, timbul Memang ide. Okay. Dan banyak juga orang minta. Ya udah, pas kali momennya. Iya. Keluarkan dulu nih Mak Betty dari kemiskinannya kayak mana. Makanya dari cerita selingkuhnya Sutris dulu, otomatis Mak Betty lari ke mamanya. Singkat cerita, ternyata ada tetangga yang duda kaya di kampung neneknya Betty. Nah, siapa tuh boy? Tapi lakinya. Kalau aku sendiri capek kali, ku bilang. Nanti double karakter lagi. Makan waktu. Kalau bisa cari yang agak-agak mirip aku boy, aku bilang kayak gitu sama Ilham. Yang hidungnya besar lah, aku bilang. Dapet lah Bang Putra. Ini kebesaran kayaknya Mbak Bet. Ini Thanos ini, aku bilang. Bukan Arif ini. Astagfirullah. Tapi coba lah Bang, dia lucu Bang, dia anak stand up juga. Ilham bilang gitu juga Bang. Tapi udah 3 tahun enggak loh Mbak Bet. Nah pertama kali kau dihubungin Ilham kayak mana Sabtu, tuh? jam 11 malam tuh, aku udah di kamar atas. Dia WA, kan aku simpan nomornya, udah lama kan. Tapi kan di WA tuh kan keluar namanya, kayak Abai atau apa. Betul, gitu. betul. Bang, ini Abai. Abang main ya sama Arif, main Mak Betty. Atau bisa ku telepon katanya gitu. Telepon, langsung telepon tuh keluar, langsung telepon. Pak, jadi aku bilang gini Mak Bet, apa nggak ada yang lain? Aku bilang, maksud aku kan lagi banyak anak stand up tuh, kenapa mesti aku? Aku udah lama nggak jumpa gitu. Nggak mau tahu aku Bang, pokoknya aku mau abang. Foto abang dari Instagram udah aku kirim ke Arif, kata dia. Loh, iya. Kenapa mesti aku? Nggak tahu lah, pokoknya kau aja lah. Nanti Bang ada dikasih uang jajan, sama kau nanti bakal dikenal orang. Itu yang dibilang dia. Tapi kan dua itu memang betul Bang. Betul. Dikenal orang sama uang jajan iya, kan. Alhamdulillah memang. Jadi Pak, aku bilang, aku kerja Pak. Udah nanti atur aja waktunya kayak mana. Udah pokoknya jalan aja lah Bang segala macam. Itu malam Sabtu tuh. Malam Sabtu. Ya aku tanyalah sama istri dulu ya, aku bilang. Nah, apa tuh tanggapannya? Nggak yakin maksudnya. Kau serius katanya. Ini Bang Arif loh kata dia. Iya, aku juga nggak yakin gitu, tapi nggak yakin dari segi apa? Dari acting abang atau dari udah lama enggak Mak Bet. Maksudnya udah lama enggak stand up kan. Oh. Tapi kalau kita masih di zona yang stand up kayak misalnya kayak orang Joel, kayak yang sekarang kan udah aman-aman aja depan kamera gitu. Karena udah biasa ngadepin orang. Maksudnya kan? act out-nya. Iya, kan udah biasa ngadepin orang rame kalau stand up ini. Ini kan udah 3 tahun enggak gitu. Udah 3 tahun enggak, malah jumpa sering bareng-bareng ya di kapal. Iya, udah entah kemana-mana lah kerjanya. Betul. Udah kan. Udah gitu memang aku tuh sebetulnya memang takut ngadepin orang rame sebetulnya. Introvert juga abang? Pasti. Oh. Dalam hal bidang yang pertama aku lakukan tuh pasti ketakutan. Mau jumpa sama siapapun, mau ngapain pun memang nggak berani gitu. Singkat cerita ya udahlah Bang. Minggu kita jumpa sama Bang Arif. Nggak jadi tuh jumpa tuh. Karena apa tuh Bang? Entah bapak sakit, entah Mak Betty sakit, entah Arif sakit, entah apa gitu maksudnya. Gitulah Mak Bet. Iya ya, produserku sakit lah. Iya, jumpain nggak bisa jumpa. Udah Senin aja Bang datang katanya. Senin langsung datang ke Binjai, datang kemari. Nggak jadi datang, meninggal adiknya mertua. Orang abang? Iya. Ujungnya syutingnya Selasa. Selasa Rabu Kamis tuh diselesaikan. Oh langsung jumpa di sana? Langsung jumpa di sana. Langsung di sini. Kemarin aku tuh. Iya maksudnya langsung harusnya kan briefing dulu kita kan. Tapi langsung jumpanya pas langsung on the spot syuting. Iya. Makanya aku ekspektasiku, oh anak stand up kata Ilham. Tapi udah vakum, bisalah itu ekot-ekotnya.
Ya Ternyata biasa aja parah depan kali kamera. ya kan. Parah kali, Bang. Parah kali. Parah kali. Udah 3 tahun. Asli kalau itu sampai tambah lagi cadel ya kan. parah kali, kayu laut lah Kayu pokoknya. laut, kayu Kaku. laut. Makin lama syutingnya nih boy, aku bilang. Coba ya bisa juga. Nah, coba Bang ceritakan dulu kesan Abang sebagai seorang ayah yang ada di videonya Mak Betty. Perasaan Abang tuh kayak mana? Dapat peran itu? Bangga sih sebetulnya. Kenapa bangga? Langsung dapat peran utama. Betul kalau itu. Sebetulnya gini sih, nggak tahu nih apa rahasia Allah, nggak tahu nih. Dari kerja yang Aceh Tamiang itu kenalnya orang nomor 1. Relasi sebetulnya Mak Ben. Relasi. Nah, ini relasi nih. Dari makan sate itu ya? Iya, kenal di situ. Kerja yang di kilometer 12 pembuatan pabrik kelapa sawit, anaknya kawan kuliah, termasuk orang nomor 1 juga tuh. Oh, kan gitu kan, termasuk bos-bosnya relasi juga. Yang diekspor impor, ya langsung bosnya jadi kawan juga gitu. Sama Mak Bet termasuk orang nomor 1 juga gitu. Jadi memang kayak dimudahkan gitu sebetulnya. Ada amalan apa yang Abang perbuat selama hidup ini? Bisa nomor 1 semua kan? Ya kan? Nggak ada sih Mak Bet. Buat baik aja sama orang udah. Berbuat baik. Berbuat baik aja. Positive thinking, berbuat baik. Ya, gitu, karena gitu kita kalau berbuat baik, insya Allah ke depannya orang-orang baik bakalan mendekatin ya. Ya, itu kunci sukses sebenarnya teman-teman ya. Jadi ya termasuk itu sih, termasuk sekarang udah nggak takut lagi jumpa orang karena kita udah beranggapan aku baik kok gitu. Pasti nanti aku jumpa bakal baik gitu. Dan sekarang nih karena Mak Betty, karena main di Mak Betty, dimudahkan semuanya loh Mak Bet. Demi Allah di mana-mana. Ya karena mereka tahu gitu maksudnya. Oh ini yang main Mak Betty, tapi kayak dimudahkan gitu. Mau dimanapun dimudahkan. Alhamdulillah memang, alhamdulillah kali. Dari kegiatan yang dulunya nggak pernah syuting, ini syuting terus, perasaannya kayak mana itu? Apakah ada yang ditunggu-tunggu selalu? Ditunggu iya, tapi kan termasuk agak unik nih bagi aku Mak Bet. Aku kan nggak tahu jadwal. Mana tahu aku jadwal. Makanya aku nggak tahu jadwal Mak Bet, betul kan? Jadi kalau Barges ya. Barges ya. Barges. Tunggu di telepon luncur. Jadi simpanan. Jadi memang nggak tahu kan maksudnya kapan syuting, kayak Andung nanya gitu kan. Kalau udah agak lama tuh sempet naik-naik gitu Bang. Andung nanya dia tuh. Andung nanya. Istri malah nggak yakin. Istri malah udah kan nggak main lagi kok kan. Alah udahlah. Oh digitu-gituin. Iya. Jadi sebetulnya awalnya tuh nggak pede sih Mak Bet. Maksudnya, alah ini aku 2-3 kali aja ini. Iya. Itu sih nggak tahu memang sampai selama ini gitu kan, nggak tahu nih. Udah alhamdulillah sangat alhamdulillah udah lama kayak gini gitu. Dulu memang nggak yakin. Jadi kok ditanya kapan syuting lagi, nggak tahu. Aku bilang memang nggak tahu kan, nggak tahu nih kecuali ceritanya bersambung tuh Bang nanti hari apa main kan gitu kan. Iya selalu dikasih tahu di on the spot itu ya. Iya. Bang besok masih ada part 2-nya ya. Betul. Gitu kan. Itu tahu kan. Tapi kalau kapan lagi syuting nggak tahu, aku bilang. Gak usah kalian tanya nggak tahu. Jadi kalau misalnya Abang nggak syuting, karena kan tadi kan waktu udah join ke Mak Betty, Abang udah resign dari yang import ekspor itu kan. Nah kalau nggak syuting kegiatan Abang apa di rumah? Jualan lah. Oh jualan, bantuin ya. Bantuin. Nah selama orang makan di situ udah banyak orang notice tuh. Pasti Mak Bet. Pasti ya. Pasti. Tiba-tiba kok bisa terkenal kayak mana sih rasanya? Bangga sih Mak Bet. Bangganya dalam arti? Ya itu maksudnya aku kok kayak gini sih gitu. Kok bisa sampai kayak gini gitu. Yang dulunya maaf cakap nih yang follower Instagram cuma 200 orang. Sekarang udah ribuan. TikTok malah luar biasa. tapi ini kawan-kawan, kalian inget nggak yang di apa tuh ya? Di cerita mati. Aku Mak Bet mau bilang pasti deh kan. Iya. di cerita mati. Bang, boleh nggak kalau putra itu ditaruh di kuburan karena kan Abang kan nggak ada di situ kan. Betul. Nah, betul. Boleh tapi di tag ya di Instagram katanya. Gini loh Mak Bet. Aku orangnya manjat dia. Mak Bet, aku orangnya nggak tukang minta loh Mak Bet. Betul. Kan? Setelah 1,5 tahun loh kayaknya Mak Bet tuh
Arif bos kita tuh Iya. fallback tuh 1,5 tahun setelah aku syuting. Di fallback baru 1,5. Iya, demi Allah, itulah Pelit maksudnya- kali berarti dia bang. Enggak lah. Tapi memang kayak gitu Biasa, sih Arif. biasa. Mamanya aja nggak di follow bang. Apalagi orang lain. Iya, itu memang kayak makanya. gitu Jadi- si Arif itu. Aku aja sampai berapa? Dari 2013 sampai 5 tahun aku baru di follow dia. Sekarang Mak Betty ini udah berjalan 12 tahun. Berarti 5 termasuk tahun cepat ya 1,5 tahun termasuk ya kan? cepet. Tapi nggak dikontrak, kasihan kau ya. Gak apa-apa Mak Ben, gak apa-apa, gak apa-apa. Udah bangga, udah bangga. Nanti kita bilang sama Arif, apa masalahmu Ref? Iya ingat kali aku. Jadi ada tuh itu kita di kuburan Covid itu bikin videonya. Aku. Iya, aku Iya tahu di kuburan sana. Covid kan. Jalan apa namanya? Simalingkar. Simalingkar. Nah cerita itu memang dari situ sebenarnya mau ditiadakan. Tapi kok masih rame. Iya. Dibikinlah mimpi jadinya. Kan dia aja-ajain Joel tuh. Kan dia aja mati kau bang, gak ada job kok. Tapi memang aku orangnya kayak mana Mak Bet ya? Aku orangnya tuh ya udah jalan aja gitu, Iya, nggak ada iya, sedikit iya. pun kecewa, sakit hati itu nggak ada. Entah kenapa, memang dari dulu tuh memang orangnya ya udah jalan aja. Ikhlas gitu. ya. Demi Allah ikhlas, demi Allah. Nggak tahu entah kenapa memang. Jadi ya udah diajakin Joel kan, ternyata terbalik kan malah dia yang nggak ada. Gitu. Malah dia yang nggak ada. Malah dia jadi konflik yang di situ, yang dia kan dia ngapain harta sama Betty kan, sama pembantu ceritanya di jadinya situ. kan. Tapi dia keluar dari itu ternyata lebih sukses di stand up Betul, gitu. Itu hikmahnya. rezekinya. Ya, karena di balik masalah pasti ada hikmahnya Ada ya, hikmahnya. ada jalan kesuksesan di situ ya. Abang kan udah jadi suami Mak Betty tuh dalam video itu. Iya. Ketika jumpa orang, hal apa yang ditanyain mereka? Nanya Mak Bet lah. Contohnya? Mak Betty-nya mana gitu. Jadi random sih pertanyaannya. Jadi kalau yang anak-anak tuh kan Mak Betty-nya mana Om? Ada di rumah. Betty-nya mana Om? Mereka nggak tahu sampai sekarang Mak Bet bahwa itu satu orang yang meranin. Oh iya. Iya. Anak-anak kecil. Anak kecil. Karena gini juga Bang, kemarin itu memang anak kecil tuh cepet diracunin ya. Karena waktu itu kita iklan di Ramayana. Oke. Tetanggaku bilang dia pengen selalu ke Ramayana nengok Mak Betty. Padahal kan pembuatan videonya cuma 1 hari itu, tapi selalu nengok-nengok sana dan nyari Mak Dikiranya Betty. setiap hari ada. Ada, selalu ke Ramayana, dikiranya tiap hari memang ada, padahal cuma di video itu gitu. Terus ada lagi yang anak-anak kalau misalnya jumpa Bang Arif itu mamanya dateng, minta foto lah, ini deh yang sering kau tontonin, ini Mak yakin. Betty. Nggak yakin, enggak, Mak Betty itu perempuan pakai daster katanya. Anak-anak kayak gitu emang, apalagi 10 tahun ke bawah lah. Tapi kadang lagi sholat sih Mak Bet, sholat ke masjid mana-mana. Ya termasuk tadi lah, sholat maghrib tadi gitu. Itu bising, udah nggak sholat lagi anak-anak itu. Oh iya, Demi Allah Mak Bet. heboh. Heboh, itu bungkuk-bungkuk depan kita. Namanya anak-anak kan gak ada buat. Pernah. Si Arif juga pernah cerita sama aku, lagi sholat, anak-anak pada kayak gini. Iya. Bang Arif, foto bang, katanya. Iya, ini udah rakaat terakhir ini bang. Mau dibatali kayak mana? Asli, senyum lah bang, katanya. Bang, katanya. Iya, memang anak-anak itu. Oh, Bapak-bapaknya biasanya notis belakangan. Kenapa kalian? Itu om suami Mak Betty pasti kayak gitu. Terakhir bapaknya bilang, Ya marah juga lah, maksudnya kok kayak gitu kalian, maksudnya masih sholat nih sekali, nanti aja lah. Udah. Ya kadang kok yang baik udah foto dulu, kalau apa dimarahin anak-anak. Tadi dimarahin, karena udah rusuh Mak Bet. udah rusuh ya, heboh ya. Sana ke sana ke jendela-jendela, yang muka kita kan. Ih, Reza Radian Sampai segitu Gila, ya gila, kan? Mak Bet pokoknya gila. Pernah dapat kejadian atau hal yang aneh nggak bang selama abang meranin di cerita Mak Betty sebagai suaminya Mak Betty? Iya kalau jujur sih sampai sekarang aku memang nggak pede sih acting sama Mak Bet. Karena? Ya memang nggak pede, maksudnya memang belum ya jauh sih kayaknya. Aku pun nggak, maksudnya jauh lah kayak harapan Mak Bet itu jauh gitu. Memang nggak pandai sebetulnya gitu. Tapi nggak tahu kok masih ada gitu kan. Iya sih sebetulnya. Karena memang sosok Bang Putra ini ayah yang pengen orang Ingin-inginkan. betul, Idam-idamkan. betul. Mungkin dia perbandingan antara abang dengan Sutris atau orang-orang mikirnya Bang Putra dengan ayahnya sendiri. Kayak gitu terbawa dia emosional. Emosional ya. Betul. Apakah
di dunia aslinya abang seperti itu? Kalau ramahnya, Sosok seperti ayahnya? Ramahnya kayaknya iya. Tapi lama-lama kesini udah terbiasa lah abang dengan kamera ya. Dulunya kan memang agak Iya, susah. terbiasa alhamdulillah. Terbiasa dalam hal yang sekarang juga aku tengok kan abang di video atau di Instagram suka bikin video-video yang lucu-lucu, komedi juga. Iya. Nah, memang dilatih dari situ tuh. Iya. Sampai sering bercecok abang selama di lokasi syuting ya. Aku tengok ya. Sama siapa? Sama kameramen ya. Sampai Enggak sekarang lah, masih dendam nggak sama Dapa? Nggak ada, ya Allah. Aku nggak ada dendam loh, Mbak Ber, sumpah nggak ada. Malah terima kasih maksudnya kan. Terima kasih. Masih sabar walaupun apa gitu. Ya alhamdulillah lah. Nggak ada dendam lah. Sikit nggak ada dendam. Susah nggak sih bang meranin sebagai karakter Putra sebagai suaminya Mak Betty? Kalau boleh jujur susah sih Mbak Bet. Karena aku tuh orangnya yang nggak bangsa ngomong rapi. Kan ngomong rapi tuh karakter Putra kan. Rapi, yang tutur katanya tuh kayak diatur gitu. Aku tuh kan enggak gitu. Nampak kali lah sebagai sosok Iya. ini ya, bapak yang punya kekayaan gitu ya, Iya. punya pendidikan tinggi gitu. Kalau lembutnya mungkin iya. Tapi kalau ngomong kayak mungkin kalau udah makan Bet, itu aku memang gitu. Oh ya, Itu aku. memang abang. Memang kayak gitu, udah makan nah, apa itu aku gitu. Tapi kalau yang ngomong mesti tata-tata tuh aku nggak pandai gitu. Ya ceplos-ceplos gini aja. Sampai pun sebenarnya ada yang bilang itu rumah Bang Putra betulan ya, yang di Johor itu. Asli. Kalau live kan udah dapat apa aja nih? Kan banyak, ini kan lagi kisruh nih Mak Ben. Iya. Udah dapat apa aja Lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya, makanya aku momen kayak gini gampang kali kan. Betul, sampai bikin video-video galau. Aku buat aja, betul. Video-video buat galau. aja, iya Mak Tapi Ben. tuh galaunya nggak dari hati kan, nggak cemburu kayak tadi orang foto kan. Demi Allah enggak. Makanya bilang ya momen-momen pas aja nih, nyanyi-nyanyi pun yang biasa aja. Tapi abang ngebayangin nggak kalau ceritanya tuh jadinya seperti ini? Ujungnya? Enggak sih. Enggak ngebayang. Aku taunya kan 2 bulan kayaknya, 2 bulan sebelum ini kan aku udah tahu tuh ceritanya bahwasanya mau dimiskinkan. Iya, mau hamil ternyata tuh koma. Iya. Dan kan, abang nggak ada. Itu udah taunya dari 2 bulan sebelumnya kayaknya. Oh, 2 bulan sebelumnya. Tapi aku memang orangnya tuh aku beranggapan begini loh Mbak Bet. Ini udah panjang kali bagi aku gitu loh. Maksudnya ini udah cukup ya. Udah lebih dari cukup. Sumpah, udah lebih dari cukup gitu. Udah dapat apa aja kok selama syuting dari Arif? Itu yang mau aku bilang tadi. Itu yang mau aku bilang Mbak Bet. Alphard, rumah Setia Budi. Tasbih, rumah tasbih, asli. Asli Mbak Bet. Itulah dapat dari apa? Dari Bang Arif. Aduh, nambahin dosa aja kok bang. Jadi masih tinggal di sana Bang. Udah enggak lah aku bilang. Aku jual lah, udah nggak syuting lagi mana ada aku bilang. Jadi mobil Alphard udah mau kujual juga nih, beli minyak pun payah aku bilang. Aduh, Asli, percaya Bang, orang ya. Percaya. Pernah nangis nggak sih abang nonton video Mak Betty atau sedih di video mana itu? Yang terakhir inilah. Yang mana? Yang koma. Sedih karena nggak syuting lagi. Enggak, demi Allah enggak, Mbak Bet. Enggak, demi Allah enggak. Memang Kenapa sedih, tuh? memang sedih kayaknya aku dapat sih kayaknya aku sedihnya di situ gitu kan. Padahal udah lama kita nggak tahu rasanya istri melahirkan kayak mana. Udah lama gitu. ya. Dapat sih. Tapi kalau nikah itu bukan sedih, bahagia kan kayaknya. Betul kalau Iya. itu. Kalau Mak Bet tadi tanya perasaannya, aku biasa aja sih Mak Bet. Sedih malah enggak ya. Jalan-jalan aja aman gitu, aman lah. Ikhlas aja lah ya. Ikhlas, Memang udah dari kayak gitu. awal. Udah lebih kali loh dikasih Allah, sumpah. Udah lebih kali dikasih Allah. Ada nggak sih bang pesan-pesan yang abang pengen sampein ke penonton ini? Harus tetap setia sama Mak Betty. Harus tetap Pasti. setia sama Itu, Mak Betty. Bang Arif tuh udah mikirkan ini dari 2022. Dia udah pasti punya alasan di pikiran dia kemana ini Mak Betty gitu. Jadi kalau untuk yang kecewa, jangan lama-lama kecewanya gitu. Harus lebih semangat, harus apa ya? Tetap dukung Mak Betty gitu loh. Betul. Mainlah aku bilang, saya nontonlah aku bilang. Ini 70.000 Mak Bet. Apa TikTok tuh? Aku TikTok. Udah naik 70.000. Kemarin tuh masih lempol. Ini 4 hari nih 20.000 loh Mak Bet. Aku kadang, Kimbe ini kok bisa kayak gini? Iya. Ini udah malah 71, 72 tadi. Udah terima endorsan apa aja di situ? Nggak ada. Belum ada? Nggak ada.
nggak laku memang Nggak ya, memang laku. betul nggak lucu ah. Inilah tinggal kalau itu aku pengen diajak aku Mak Bet. Maksudnya Kalau- kayak off air. Oh, F4 Off off pengen air. aku pengen belajar MC. Balik lagi ke stand up, hubungin si Ilham. Situ jalan ya? Disitulah menjalannya. Kan udah lama abang nggak open mic. Jadi Kalau sebetulnya- video-video Mak Bet ini aja, pandai depan kamera. Aku jujur bang, kalau masih off air depan orang banyak pun grogi. Padahal anak tim-tim semua pada tahu lah kalau misalnya aku ada jadwal off air atau Ya kan pernah Mak Bet stand up ngisi punya Ilham. mules perutku. Makanya mereka orangnya selalu tahu. Kalau seandainya lah aku tahu bakal panjang Ah. sama Mak Bet nih, mungkin dari awal syuting itu aku udah harus belajar lagi stand up. Jadi sejalan. Betul. Paham kan Mak Bet maksud aku kan. Jadi maaf cakap kayak Joel nih lah tuh. Di saat orang kenal dia ada sisi stand up jadi itu diundang Iya, orang gitu. ada batu lompatan Iya. lagi. Aku malah dulu tuh nggak yakin bakal panjang. Jadi stand up tuh udahlah. Tapi sekarang nih malah memang kok aku nggak stand up ya. Kalau nggak kan ada alasan untuk itu gitu. Ya ambil lagi lah, orang memang basicnya stand up. Aku aja pengen stand up nggak pandai. Nggak lucu Mak Bet. Masalah lucu itu belakangan. Apalagi Yang penting mau coba kita dulu. kan coba udah nggak syuting kemarin kalau nggak pas sekali memang ya kan. Loh, Syuting, kok nggak stand up, syuting pas sekali sebetulnya. Nggak masalah itu. Yang penting kan udah ada followersnya. Iya, tapi yang mau dibahas apa lagi? Carilah materi kau selama syuting di sini kayak mana, itu materi. Sebetulnya aku teman-teman agak risih aku kalau agak meluk Mak Betty. Batang jumpa batang masalahnya. Itu materi abang itu udah. Jadi kan materi ini. Asli, Yang asli, dulu abang asli. nggak syuting, bingung mau cari materi apa, ya kan? Selama syuting ini ya ceritakanlah selama abang syuting sama kami, sama tim yang sering berantem, yang sama Arif, gaji abang kayak mana, sering nyendat ini segala macam. dapet. Nggak ada nyendat, Itulah nggak ada materi. nyendat. Lancar. Ala nyendat, jangan kau tutupin itu. Nggak lancar. Aku punya- Bunyikan aja kebusukan Arif di sini. Nggak ada busuknya, bagus Seminggu sekali baru dia. dibayar. Itu materimu. Selama itulah materimu. Bang, dapat berapa bit itu, Bang? Tapi Gitu loh. untungnya tuh orang udah kenal ya. Betul, orang pasti udah tahu siapa Bang Putra. Abang nyebutin, tahu nggak sih? Ternyata aku selama ini di PHP-in sama Mak Betty. Orang kan udah tahu. Orang pasti udah nonton video itu. Insya Allah lah, gitu. Insya Allah, 35.000 loh yang komen. Ya Insya Allah. Oh ya, kalau itu sekitar memang- Medan-Medan memang aja betul udah ya, Mak tahu Bet, lah. ya? Hah? Memang 35.000 ya. Loh. Paling banyak Mak Bet bilang ya. Paling banyak. Dari dulu kita nggak pernah apa Bang, organik dia. Padahal udah ditutup ya sama cerita stand up. Itulah tadi. Asli. Dikenal orang ya kan. Sekelas awak aja kayak gini, apalagi Mak Bet ya kan. Capek ya kan Mak Bet. Ini kayaknya enggak nih. Karena dikira si siapa? Si Ilham dikiranya jadi Arif. Hostnya. Skip. Apa tuh? Cinlok. Dia cerita Mbak Betty kan sebagai putra nih, Cinlok sosok enggak Mak seorang- Bet. Cinlok Hah? enggak, tapi aku pernah nengok ini. Enggak apa-apa. Ini kan enggak direkam nih kan. Yang ada sih kayaknya, kok kayak ada sih Mak Bet foto sama orang ya yang ulang tahun apa tuh. Kayaknya dia posting yang dia gini di tangan Mak Bet apa gitu. Tak sama nggak ingat aku kayak isi anjing ini. Demi Allah Mak Bet, aku isi anjing ini kok kayak gitu. Nggak tahu tentang apa. Homo kan nih Bang. Enggak lah, kok homo, udah punya anak loh. Maksudnya sampai segitunya gitu loh. Udah gitu Kau dia mendalamin kali peran itu berarti. Laki-laki aku loh. Tahu Kenapa loh, Mbak. cemburu kau? Ada orang foto sama aku.